Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 23 November 2020. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 4b sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suara-suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dimuliakan bersama anak domba. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita mendengar tentang penglihatan Yohanes yang melihat orang-orang yang dimuliakan bersama anak domba, yaitu Yesus Kristus dalam Yerusalem baru. Siapakah mereka itu? Mereka adalah semua orang percaya yang dengan setia mengikuti Kristus meskipun harus mengalami pelbagai penderitaan. Mereka adalah seluruh umat Allah yang ditebus oleh Sang Anak Domba dalam seluruh sejarah penyelamatan. Sikap permusuhan hingga penganiayaan dari kekuatan jahat yang disimbolkan oleh binatang buas dan para pengikutnya tidak menghentikan umat tebusan ini untuk mengikuti Sang Anak Domba kemanapun ia pergi. Mereka kemudian dimuliakan sebagai yang tidak bercela bersama penebusnya dalam Yerusalem baru. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini,
Yesus mengajar tentang manakah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ternyata, berkenan atau tidaknya suatu persembahan tidak terletak pada besar atau kecilnya persembahan itu, tetapi pada hati dan belas kasih kita kepada Allah. Ketika melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Yesus memujinya. Ia memberi lebih banyak dari orang-orang kaya yang hadir di sana karena ia memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Sebaliknya, Yesus mencela persembahan orang-orang kaya karena mereka memberi dari kelimpahannya. Secara nominal, uang persembahan orang-orang kaya itu tentu jauh lebih besar dari persembahan janda miskin. Tetapi karena diberikan dari kelimpahannya, maka persembahan itu tidak menunjukkan belas kasih penuh kepada Allah. Mungkin juga mereka memberi persembahan supaya dilihat dan dipuji orang. Si janda miskin memberi kita teladan untuk mengasihi Allah secara penuh dalam seluruh hidup kita, termasuk saat-saat susah dan berkekurangan. Pada saat kita mengalami masa-masa sulit dan berkekurangan, pada saat itu pun belas kasih kita kepada Allah dan sesama diuji secara nyata. Baiklah, kita ingat kata-kata penuh makna dari Yesus ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Injil Matius pasal 9 ayat 13. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih dan pengorbanan kita bagi Tuhan dan sesama tidak akan sia-sia. Sebab iman dan kasih yang teruji akan mendapat ganjaran berupa pemuliaan bersama Kristus, Sang Anak Domba yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Semoga demikian. Amin.